Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah itu pulang kembali ke lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Sedangkan dari Sarah lahirlah seperti ketika Samiri dan kaum Bani Israil, mereka itu terpengaruh ajaran pagan di Mesir. Yang kala itu Mesir itu menjadi pusat berhala terbesar. Kemudian yang bahkan hingga Nabi Musa alaihissalam wafat pun bangsa Israel itu masih tersesat di Sinai gitu. Yang hingga pada akhirnya pada tahun 1000 sebelum Masehi, bangsa Israel itu berhasil memasuki gerbang Kanaan yang dipimpin oleh Yosua. Bangsa Kanaan yang saat itu bukanlah suatu bangsa yang dipimpin oleh satu kepemimpinan gitu, melainkan hidup secara berkelompok suku gitu. Maka dari situlah Yosua dan Bani Israel itu berhasil menaklukkan raja-raja yang memerintah dari masing-masing suku tersebut gitu. Kemudian hingga pada akhirnya di negeri Kanaan yang akhirnya dikuasai oleh bangsa Yahudi, kemudian membagi Kanaan itu menjadi 12 daerah gitu yang sesuai dengan jumlah suku yang ada dalam bangsa Yahudi kala itu gitu. Dan dari setiap daerah itu dipimpin oleh seorang hakim. Oke, dan kemudian singkat cerita seperti yang telah terjadi saat ini gitu, bahwa ketika kepemimpinan diserahkan kepada hakim, ada istilahnya KKN gitu, korupsi, kolusi, dan nepotisme gitu, yang kemudian hingga pada akhirnya kepemimpinan digantikan dengan kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang memimpin seluruh daerah suku tersebut gitu. Dan kemudian diangkatlah Shaul atau dalam bahasa Al-Quran sendiri sebut Talut. Dan Talutlah yang nantinya menjadi raja pertama bagi bangsa Israel gitu. Oke sahabat yang dirahmati Allah, kemudian terjadilah pertarungan antara Jalut yang menantang bangsa Israel. Ketika dikatakan siapa yang berani melawan Jalut dari kalangan Bani Israel, kemudian muncullah seorang lima perang dari Raja Talut itu, yaitu yang bernama Daud. Yang hingga pada akhirnya Nabi Daud alaihissalam berhasil mengalahkan Jalut. Nah dari sini nih, Daud yang berhasil mengalahkan Jalut hingga pada akhirnya membuat Nabi Daud alaihissalam itu terkenal di kalangan Bani Israel, yang hingga pada akhirnya membuat istilahnya keirian hati atau kedengkian Talut kepada Nabi Daud alaihissalam. Bahkan ada keinginan dari Talut itu untuk membunuh dan menyingkirkan Nabi Daud alaihissalam. Lalu kemudian Nabi Daud alaihissalam diusir oleh Talut hingga akhirnya Nabi Daud alaihissalam tiba di Palestina. Nah, Nabi Daud itu kan sebelumnya ada di pihak dari bangsa Israel, dan sekarang Nabi Daud itu berada di pihak bangsa Palestina. Tibalah pertarungan yang terjadi antara Nabi Daud alaihissalam dengan Talut yang kemudian dimenangkan oleh Nabi Daud. Dan dari peristiwa inilah Nabi Daud alaihissalam menjadi raja di Palestina yang kedua, yang mencakup bangsa Israel dan juga bangsa Palestina kala itu, yaitu dengan menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota. Masya Allah banget kisah ini kan. Oke, kemudian singkat cerita kerajaan ini mencapai puncak kejayaan ketika kerajaan ini dipimpin oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu nama lengkapnya Sulaiman bin Daud, seorang raja yang punya banyak kisah unik gitu dalam sini. Di masa ini pula sebagai puncak kejayaan dibangunlah suatu candi suci yang sangat masyhur di mata agama Yahudi dan Islam, yaitu yang disebut dengan Kuil Sulaiman atau Solomon Temple, yang hingga saat ini itu masih berdiri meskipun memang telah direnovasi beberapa kali akibat hancur bangunnya kuil ini gitu. Yaitu yang saat ini yang ada di wilayah kompleks Masjidil Aqsa. Oke, kembali lagi cerita sahabat yang dirahmati Allah. Dan sepeninggal Nabi Sulaiman inilah kemudian mulailah timbul masa-masa disintegrasi gitu. Yaitu pada tahun 935 sebelum Masehi,
diangkatlah seorang raja sebagai pengganti Nabi Sulaiman, yaitu Rahbaam, yang menjadi raja negara Yahudi selanjutnya. Namun saya nggak berani menjelaskan lebih dalam sih soal ini karena mungkin referensi saya yang kurang lengkap dalam menjelaskan ini. Pokoknya intinya dalam masa itu kan, dalam masa pembaiatan Rahbaam yang nantinya akan menjadi seorang raja, yang awalnya seluruh dari 12 suku itu menyetujui akan melakukan pembaiat, tapi entah kenapa gitu kemudian 10 dari suku Yahudi itu tidak berkendak untuk membaiat Rahbaam untuk menjadi raja. 10 suku ini itu selain dari Nyami dan suku Yusuf gitu. Lalu kemudian 10 dari suku itu lebih memilih Yarbaam menjadi raja. Yarbaam di sini itu merupakan adik dari Rahbaam, ya kan. Kemudian dari sinilah bangsa Yahudi itu terpecah menjadi dua gitu. Yang pertama yaitu di bagian utara, yaitu yang nantinya akan menjadi kerajaan Israel yang dipimpin oleh Yarbaam yang terdiri dari 10 kabilah gitu, dengan ibu kota Samaria. Kemudian kerajaan yang kedua itu merupakan kerajaan selatan yang nantinya yang disebut dengan kerajaan Yahuda, dan kerajaan Yahuda ini dipimpin oleh Rahbaam dan beribu kota di Yerusalem. Oke, kembali lagi bahwa dalam literatur yang saya baca, dua kerajaan ini itu merupakan kerajaan golong kecil jika dibandingkan dengan dua kerajaan-kerajaan yang di daerah sekitarnya gitu. Karena kerajaan ini itu ada di tengah-tengah berbagai kerajaan yang memiliki kuasa yang lebih besar dan lebih kuat gitu, seperti Mesir, Poinisia di sebelah utara, terus ada Assyria dan Babilonia gitu. Oleh karena itu dapat dipastikan ada dua kemungkinan dua kerajaan ini itu akan diserang nantinya oleh kerajaan-kerajaan di sekitarnya gitu. Dan bener aja di sekitar tahun 576 sebelum Masehi, kerajaan dari Assyria ini menyerang kerajaan Israel gitu yang dipimpin oleh Sargon II. Dan begitu pula kerajaan Yahudi yang ada di sebelah selatan itu diserang pula oleh kerajaan Mesir. Dan kemudian setelah kerajaan Mesir itu menyerang kerajaan Yahudi di selatan, kerajaan Mesir itu menyerang pula kerajaan di daerah utaranya, yaitu kerajaan Israel yang telah ditaklukkan pula oleh kerajaan Assyria. Namun dalam kisah yang saya baca, kerajaan Mesir yang menaklukkan kerajaan Israel di bawah kekuasaan kerajaan Assyria itu kerajaan Babilonia yang merupakan sekutu atau istilahnya apa ya, sahabat dari kerajaan Assyria itu tidak terima atas apa yang dilakukan oleh kerajaan Mesir yang telah menaklukkan kerajaan Assyria. Oleh karena itu kerajaan Babilonia itu menyerang kerajaan Mesir yang hingga pada akhirnya dimenangkan oleh kerajaan Babilonia. Kemudian kerajaan Israel dikembalikan lagi kepada Assyria, dan kerajaan Yehuda kemudian dikuasai oleh kerajaan Babilonia. Dan ada hal yang menarik, dan ini adalah suatu peristiwa yang sangat penting gitu, baik oleh umat Yahudi maupun oleh umat Muslim, karena umat Muslim itu kan menganggap ini adalah sebuah sejarah gitu. Yaitu ketika kerajaan Yehuda itu kan beribu kota di Yerusalem gitu kan. Kerajaan Babilonia yang menyerang kerajaan Yehuda itu saat itu dipimpin oleh Nebukadnezar gitu. Aduh, sumpah. Dan saat itu Nebukadnezar itu merupakan suatu masa di mana umat Yahudi itu benar-benar diserang habis-habisan oleh Nebukadnezar gitu. Yerusalem pun hancur, dan hingga Sulaiman yang saat itu sangat diagungkan oleh umat Israel pun ikut dihancurkan oleh Nebukadnezar gitu. Pada akhirnya atas serangan ini umat Yahudi atau bangsa Israel itu melakukan diaspora untuk kesekian kalinya ke berbagai penjuru dunia. Yang kemudian singkat cerita pada tahun 538 sebelum Masehi, kerajaan Babilonia yang waktu itu menguasai kerajaan Yehuda diserang oleh kerajaan Persia yang dipimpin oleh waktu itu Cyrus. Dan ketika pada masa ini bangsa Israel itu diperbolehkan untuk kembali lagi ke tanah Palestina.
Namun dikisahkan hanya beberapa orang saja yang kembali ke tanah Palestina gitu. Salah satunya karena alasan mereka yang berada di tanah perantauan mendapatkan hidup yang lebih baik gitu. Oleh karena itu dalam buku referensi yang saya baca, dalam peristiwa ini itu disebut dengan kembalinya masyarakat awam ke tanah Palestina gitu, bukan kembalinya negara Yahudi. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, intinya memang bangsa Israel itu mengalami jatuh bangun gitu. Bahwa setelah mereka diberikan izin untuk membangun kembali kuil Sulaiman pada kekuasaan Persia di tahun 334 sebelum Masehi, Raja Makedonia dari Yunani yang dipimpin yaitu Alexander yang Agung menyerang Yerusalem. Dan dalam masa ini ketika saya membaca bagian ini, wow gitu, mind blowing. Mengapa? Karena kekuasaan Yunani ini, ajaran Yahudi itu kembali tercemar gitu. Mengapa kembali tercemar? Karena sejatinya ajaran Yahudi itu sudah mengalami banyak pencemaran, baik itu ketika dibawa ke Mesir, karena diketahui saat Yahudi itu ada di negeri Kanaan yang dipimpin oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam. Ajaran Yahudi itu masih monoteisme atau tak bertauhid gitu. Dan ketika Yahudi dibawa ke Mesir, mulailah tercampur dengan aliran-aliran pagan dan mistis dari Mesir. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pengaruh Babilonia, dan hingga pada akhirnya saat dikuasai oleh Yunani, di mana ajaran Yahudi itu tercampur dengan aliran Helenistik Yunani yang multi Tuhan gitu. Kemudian setelah dikuasai oleh Yunani, kekuasaan atas Palestina beralih tangan ke tangan penguasa Romawi. Kembalilah peristiwa tragis yang menimpa bangsa Yahudi itu, yaitu saat tahun 70 sebelum Masehi, Raja Titus membantai seluruh bangsa Yahudi. Mengapa? Karena Yahudi berkhianat. Namun ada yang menarik sih dari sini alasan di mana Yahudi berkhianat kepada penguasa Romawi. Karena pada saat itu, saat penguasaan Romawi, kuil Sulaiman itu dibangun kembali memang, tetapi oleh penguasa Romawi itu difungsikan untuk menyembah dewa Yupiter gitu. Dan itulah mengapa alasannya bangsa Yahudi itu memberontak kepada atas tindakan penguasa Romawi tersebut kepada kuil Sulaiman. Oke sahabat yang dirahmati Allah, dan ketika seluruh bangsa Yahudi dibantai oleh penguasa Romawi, hanya ada bangsa Arab yang tinggal di Palestina saat itu gitu. Kemudian singkat cerita pada tahun 636 Masehi terjadilah perang yang kemudian dimenangkan oleh kaum muslimin, hingga pada akhirnya kaum Arab yang ada di Palestina itu memeluk Islam, atau yang biasa peristiwa ini disebut dengan Arabisme ya kan. Kemudian singkat cerita, inilah perang yang kemudian menjadi penghubung perang konflik yang belum berkesudahan sampai saat ini gitu. Perang tersebut adalah perang salib. Fokus kita ke tragedi yang terjadi di Palestina yang kala itu kaum muslimin itu dibantai dengan keji oleh tentara salib itu. Dan konon cerita penyerangan muslim ini itu disulut oleh bangsa Yahudi gitu. Mengapa? Cari tahu sendiri alasannya kenapa. Kemudian singkat cerita, Salahuddin Al-Ayyubi yang merupakan panglima perang muslimin menjadi penutup dalam pembebasan Palestina kala itu gitu. Yang namun kemudian kebebasan dirasakan muslim tidak begitu lama, hingga pada akhirnya hingga pada saat ini gitu. Dalam kondisi saat ini Palestina tidak ada lagi dalam peta dunia gitu, melainkan digantikan dengan nama Israel, yang seperti yang kita tahu mereka adalah suatu bangsa yang dahulu pernah menyulut tragedi perang salib gitu. Oke, cukup sekian sejarah yang sangat besar saat ini. Kurang lebihnya apabila apa yang saya sampaikan ini mengandung banyak sekali kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Dan juga mungkin akan ada lagi video-video lain tentang pembahasan tentang kisah Palestina secara keseluruhan gitu, baik itu tentang umat Yahudi maupun tentang umat Islam itu sendiri gitu, sebagai bangsa yang awal mula memang menduduki atau nenek moyang dari bangsa Palestina saat ini gitu. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.